Bagaimanakah taktik pasukan Kopassus saat diterjunkan ke daerah musuh? Apakah sama dengan pasukan infanteri biasa? Simak video ini. Dalam buku, Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Hendro Subroto sedikit banyak mengulas taktik bertempur dari pasukan Kopassus saat diterjunkan ke medan tempur sebenarnya. Taktik bertempur pasukan Kopassus yang diulas Hendro Subroto tersebut berdasarkan kesaksian dan pengalaman Sintong Panjaitan, purnawirawan Letjen Kopassus yang banyak malang melintang di berbagai medan tempur. Ketika itu, Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat. Dan kala itu juga, RPKAD dilibatkan dalam operasi menumpas pemberontakan DITII pimpinan Kahar Muzakar di Rimba, Sulawesi. Nah, Sintong ketika itu juga ikut terlibat dalam operasi militer tersebut. Sebelum dia dipercaya memimpin satu peleton RPKAD, Sintong sudah diterjunkan lebih dulu ke sana memimpin regu pasukan infanteri dari Yonif Divisi Siliwangi. Menurut Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya, dilihat dari segi pelaksanaan operasi, pasukan infanteri bergerak dalam bentuk satuan, sedangkan pasukan para komando lebih banyak menitikberatkan operasinya dalam bentuk tim kecil. Hal ini tentunya menuntut perencanaan taktik yang cermat, karena tim pasukan para komando tidak bergerak dalam bentuk regu. Mereka bergerak dalam bentuk tim kecil berkekuatan antara 10-12 orang. Bahkan kemudian diperkecil lagi menjadi 5-7 orang. Sehingga dalam satu peleton dapat dibentuk menjadi 5 atau 6 poros. Dalam patroli pasukan infanteri pada malam hari, biasanya pada waktu beristirahat sebagian anggotanya tidur dan sebagian lainnya bergantian melakukan penjagaan, tulis Hendro Subroto dalam buku, Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Masih menurut Hendro, pasukan baret merah yang sedang bertugas jaga seringkali mengeluarkan suara teriakan, sehingga musuh menyingkir. Dalam tim kecil pasukan komando berkekuatan 5-7 orang biasanya mereka membeku di suatu tempat. Jika malam tiba posisi mereka digeser ke tempat lain. Kemudian mereka membuat bivak pada jarak sekitar 30 meter antara seorang anggota dengan anggota lainnya, tulis Hendro Subroto. Untuk melakukan pengamanan, mereka masing-masing hanya membuat rintangan berupa ranting-ranting kering atau benda-benda lain yang mudah menimbulkan suara. Kemudian mereka tidur dalam waktu bersamaan, tanpa seorang pun bertugas jaga. Namun, seandainya rintangan itu diterjang oleh musuh atau babi hutan yang lewat, anggota pasukan para komando akan terbangun. Standar persenjataan yang digunakan antara pasukan infanteri dengan pasukan para komando juga berbeda. Ketika Sintong menjadi komandan peleton pasukan infanteri, ia hanya membawa pistol dan para anggotanya menggunakan senjata standar berupa senapan USM-1 Garand. Senapan mesin regu berupa brand kaliber 7,62 mm dan diperkuat dengan mortir 5 tingkat peleton. Sementara senjata organik pasukan para komando lebih canggih, karena senjata standar mereka berupa senapan serbu Kalashnikov AK-47. Senapan mesin regu Dektiarev RPD atau AKM dengan bipods kaliber 7,62 mm, tulis Hendro Subroto. Selain itu, tulis Hendro, setiap regu membawa peluncur roket RPG 290mm buatan Yugoslavia sebagai senjata penghancur perkubuan maupun penembus baja dengan daya tembus 3 kali lebih besar dibanding dengan proyektil 57 mm recoilless rifle. Sintong sebagai komandan peleton, tidak hanya bersenjatakan sebuah pucuk pistol. Seperti ketika ia menjabat sebagai komandan peleton pasukan infanteri, ia juga membawa senapan serbu AK-47 untuk mempertinggi daya tembak dan pistol Makarov kaliber 9 mm. Untuk komunikasi radio, peleton masih menggunakan AN-GRC-1, sejenis radio yang banyak digunakan dalam Perang Dunia II. Bagi Sintong perubahan standar senjata itu tidak menimbulkan masalah dalam menyusun taktik tempur, kata Hendro Subroto.